Di kaki Gunung Raung, tepatnya di Kecamatan Songgon, Banyuwangi, ada sebuah desa kecil yang dikenal dengan nama Desa Penari. Desa ini terletak jauh dari keramaian dan dikelilingi oleh hutan lebat yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki atau naik sepeda motor. Desa ini tak pernah terdaftar di peta, dan hanya sedikit orang yang tahu akan keberadaannya. Konon, Desa Penari mendapat nama itu karena suatu kejadian misterius yang terjadi bertahun-tahun lalu. Dulu, di desa ini, setiap malam bulan purnama, penduduknya mengadakan sebuah upacara tarian yang melibatkan seluruh warga desa, dari anak-anak hingga orang tua. Mereka menari dengan sangat energetik, berputar-putar mengikuti irama gendang yang dipukul oleh seorang pemimpin upacara. Tarian tersebut konon dipercaya untuk menjaga keseimbangan alam dan mengusir roh jahat yang mungkin mengancam desa mereka. Namun, ada cerita lain yang berkembang, cerita yang lebih gelap. Pada suatu malam bulan purnama, sebuah tragedi terjadi. Seorang pemuda bernama Raka, yang baru saja pindah ke desa itu, mendengar cerita tentang tarian mistis tersebut dari teman barunya, Andi. Andi, yang berasal dari desa itu, memperingatkan Raka untuk tidak datang ke upacara tarian malam itu, karena menurut legenda yang beredar, tarian tersebut bukan hanya sekadar tarian biasa. Tarian itu bukan hanya untuk menjaga desa, Raka. Ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Mereka menari untuk merayakan roh-roh yang telah lama tidur di hutan itu, kata Andi dengan nada serius, matanya tampak kosong. Namun, Raka merasa penasaran. Ia memutuskan untuk pergi ke desa dan menyaksikan sendiri upacara itu, meskipun ia merasakan firasat buruk yang sulit dijelaskan. Ia berjalan melewati jalan setapak yang gelap menuju lapangan di pusat desa. Suara gendang sudah terdengar dari kejauhan, seiring dengan deru angin malam yang membawa aroma tanah basah. Saat Raka tiba di lapangan, ia melihat sekelompok orang berdiri mengelilingi sebuah api unggun besar, dengan wajah-wajah yang tampak terhipnotis. Mereka mengenakan pakaian tradisional yang usang dan kumal, wajah mereka dihiasi oleh riasan yang menyerupai tengkorak. Tarian mereka terlihat sangat aneh, gerakan-gerakan yang tidak wajar, seperti tubuh mereka melayang di udara. Di tengah-tengah kelompok itu, seorang wanita tua berdiri dengan tongkat besar, memimpin tarian dengan tatapan kosong. Raka merasa ada yang sangat aneh, namun rasa penasarannya membuatnya tidak bisa berbalik. Ia mendekat pelan-pelan, berusaha agar tidak diketahui. Namun, begitu ia melangkah lebih dekat, satu persatu, penduduk desa mulai menatapnya dengan mata yang kosong, seolah mereka tahu kedatangannya. "Tarian ini untukmu, anak muda," suara wanita tua itu terdengar dari balik kerumunan. Raka terkejut, dan seketika itu juga, udara di sekitar desa terasa semakin dingin. Wanita tua itu tersenyum dengan senyum yang mengerikan. "Kau telah dipilih," katanya, kemudian mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, gendang berhenti berbunyi. Suasana menjadi hening. Semua mata penduduk desa tertuju pada Raka. Tanpa bisa bergerak, Raka merasakan tubuhnya tertarik menuju pusat lingkaran api unggun. Tarian itu seakan memaksanya untuk ikut serta, meskipun tubuhnya terasa sangat berat, seperti ada kekuatan jahat yang mengendalikan setiap gerakannya. Seiring dengan suara gendang yang kembali menggema, Raka mulai merasakan pandangannya kabur. Ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan kakinya mulai bergerak mengikuti irama tarian yang semakin cepat. Setiap kali ia berusaha berhenti, suara dari dalam dirinya memaksanya untuk terus menari. Terasa seperti ada sesuatu yang menguasai pikirannya. Tiba-tiba, sebuah tangan besar dan berbulu hitam, seperti tangan makhluk raksasa, muncul dari dalam api unggun. Tangan itu meraih tubuh Raka dengan kuat, menariknya ke dalam nyala api. Raka berteriak keras, namun tak ada yang mendengar. Semua penduduk desa tetap menari dengan wajah kosong, seolah tak peduli dengan apa yang terjadi. Saat Raka hampir terseret ke dalam api, ia teringat akan perkataan Andi. Mereka menari untuk merayakan roh-roh yang telah lama tidur di hutan itu. Ternyata, para penduduk desa tidak hanya menari untuk menjaga desa, tetapi juga untuk mengundang roh-roh jahat yang telah lama terkurung dalam api itu. Mereka menari untuk memanggil roh-roh yang dapat memberi mereka kekuatan. Namun dengan harga yang sangat mahal, jiwa orang-orang yang datang ke desa itu tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raka meronta sekuat tenaga,
berusaha melepaskan diri. Dalam sekejap, ia berhasil meloloskan diri dari tangan raksasa itu, namun tubuhnya terasa sangat lemah. Ia berlari sekuat tenaga meninggalkan desa, meskipun rasa takut masih menghantuinya. Setibanya di desa asalnya, Raka bercerita tentang kejadian mengerikan yang ia alami. Namun, tak ada yang percaya padanya. Sebagian orang menganggapnya hanya sebuah mimpi buruk, sementara yang lainnya percaya bahwa ia telah dirasuki oleh roh jahat. Hingga kini, desa penari tetap ada, namun tidak ada yang berani mengunjunginya. Setiap malam bulan purnama, suara gendang dan tarian aneh masih terdengar, membawa tanda-tanda bahwa roh-roh itu belum pernah benar-benar pergi. Mereka yang pernah mendekati desa itu dan selamat, selalu mengatakan hal yang sama. Jangan pernah menari di desa penari, karena sekali kau ikut, kau akan terjebak selamanya. Desa itu kini dianggap sebagai tempat terkutuk, sebuah desa yang menyimpan rahasia gelap, tempat di mana manusia dan roh saling menari dalam kesunyian malam yang penuh dengan teriakan yang tak terdengar.